받아야 될 거 아니야, 이 새끼야. 이 시범비도 안 나오게. 리허설 없으니까. 소리 지 말고. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dudi di sini. Lagi dan lagi, Mamang Dudi akan merangkum film yang masih dibintangi oleh Ma Dong-suk atau yang biasa disebut Mamang Donli. Di film ini menceritakan tentang seorang wanita diculik terpugu-pugu oleh orang yang akan menjualnya, yang mana wanita tersebut merupakan istrinya seorang mantan ketua gangster yang paling disegani, yang memilih untuk menjadi orang biasa-biasa saja dan menjadi tukang kuli di pasar. Namun karena mengetahui istrinya diculik, pada saat itu juga jiwa gangsternya kembali tertanam dalam dirinya untuk membogem orang yang telah berani menculik istrinya. Gimana keseluruhan cerita film ini? Tanpa banyak ngocoblak lagi, jadi kita siapkan dulu segelas kopi dan serta udutnya biar mantap. Cekidot. 오늘 할 건데? 우리 오늘 좋아. 근데 들렀다가 나중에 할게, 나중에. 형, 나 저 끝에서부터 간다. Film diawali dengan memperlihatkan kepada sang pemeran utama kita yang bernama Dong Chul, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Mamang Donli. Di sini ia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Chun Sik. Mereka berprofesi sebagai pengantar ikan di sebuah pasar ikan. 삼촌 꽁치 왔어요. 어디 출근한 고등학생? Tak lama kemudian, mereka melihat Tuan Kang dan anak buahnya yang terlihat sedang menagih uang sewa dengan secara kasar kepada salah satu pedagang ikan di sana. Yang mana Tuan Kang ini merupakan pengelola perserikatan pedagang di pasar itu. Lalu mereka pun menghampiri Donli sambil tikos hewan. 성 사장. 그래. 예, 지금 바로 갈게요. 예. Selanjutnya terlihat Donli sedang menemui salah satu pengusaha kepiting raja di sana. Di sini Donli diajak bekerja sama oleh pengusaha tersebut untuk investasi pada penjualan kepiting raja. Ya, walaupun pengusaha tersebut agak meragukan, namun pada akhirnya Donli pun bersedia untuk menginvestasikan seluruh tabungannya di bank dan berharap ada keuntungan yang cukup besar. 잘 될 거야. 고맙습니다. 그래. Scene pun berpindah, yang mana kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang bernama Jisoo. Wanita tersebut merupakan istri dari Donli. Di sini ia berprofesi sebagai sukarelawan di sebuah panti jompo dan juga sebagai karyawan di sebuah restoran. Benar-benar pekerja keras. Kemudian Donli pun menjemput istrinya untuk pulang. Di sini Donli mengatakan kepada istrinya untuk meminta maaf bahwa tabungan mereka berdua sudah ia investasikan kepada pengusaha raja kepiting tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu, istrinya pun nampak tak setuju dan langsung menjewer kupingnya Donli sang suami. Anjir, romantisnya. Sementara itu, di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Gitae, yang mana si Gitae ini merupakan salah satu mafia yang memiliki bisnis sindikat perdagangan manusia, dan ia juga memiliki bisnis pinjaman uang. Di sini ia sedang menagih utang seorang bapak-bapak yang tidak bisa melunasi utang kepadanya, sehingga Gitae pun berniat membunuh si bapak untuk mendapatkan asuransinya. 긴장하지 마. 괜찮아. 나 이런 거 많이 해. 여기 있습니다, 형님. Tapi di saat Gitae melihat anaknya si bapak mempunyai paras yang cantik, ia pun dibuat olohok. Seketika Gitae pun membebaskan si bapak dan menggantikan dengan anaknya untuk diperjualbelikan. 딸내미 죽이고 싶으면 Scene pun beralih lagi ke Donli dan istrinya. Di sini mereka dikejutkan dengan ditabraknya mobil mereka dari belakang oleh Gitae dan anak buahnya. Donli pun turun untuk memeriksa kerusakan mobilnya. Lalu ia menyuruh supir Gitae untuk membuat laporan kerusakan. Yang ternyata di sisi lain rupanya supir Gitae melakukan itu secara tidak sengaja. Sontak saja mereka pun langsung panik karena mereka takut ketahuan sedang membawa seorang wanita alias anak si bapak tadi.
Namun di sini si sopir melemparkan kartu nama serta sejumlah uang kepada Donli agar tidak memperpanjang masalah tersebut. Merasa suaminya dilecehkan, istrinya pun turun dari mobilnya dan memarahi supir tersebut. 내가 해결할게 들어가 있어. 아니 지금 우리가 잘못이면 다 돼요. 예. 오빠! 오빠, 그냥 경찰 불러. Dan lagi-lagi Gitae pun di sini nampak tertarik ketika melihat istrinya Donli. Seketika ia pun turun dari mobilnya dan langsung menghajar supirnya sendiri agar si supir tersebut meminta maaf kepada Donli atas kelalaiannya. Ya pastinya Gitae melakukan itu karena ada maksudnya, yaitu tertarik kepada istrinya Donli karena mempunyai paras yang cantik dan bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Selanjutnya terlihat Donli sedang membawa kue ulang tahun dan beberapa hadiah untuk memberikan kejutan kepada sang istri, yang mana pada saat itu tepat hari ulang tahun istrinya. Sementara itu sang istri yang sedang menunggu Donli di rumah tiba-tiba saja dibuat rewas dengan kedatangan para penjahat dan menerobos apartemennya. Sang istri pun diculik oleh para penjahat tersebut. Dan ketika Donli sampai di rumah, ia pun terkejut melihat apartemennya berantakan dan tidak melihat istrinya. Di sini, ia pun menyimpulkan bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk dengan istrinya. Esok paginya, Donli pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal tersebut. Di sini terlihat sedang melihat CCTV parkiran. Namun karena kondisi malam itu lagi hujan dan sangat gelap, para polisi belum bisa melakukan pencarian karena tidak adanya petunjuk. Setelahnya ia pun keluar. Namun tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari seseorang, yang mana ia ditelepon oleh Gitae, yang ternyata dialah dalang dari penculikan istrinya Donli semalam, yang menyuruh anak buahnya. Di sini Gitae pun menyuruh Donli untuk pergi ke sebuah restoran. 왜 그래? Singkat cerita, Donli pun tiba di sebuah restoran yang dimaksud, dan di sana ia disuruh Gitae untuk membuka tas berisi uang yang ada di depannya. Di sini Gitae mengatakan bahwa uang tersebut merupakan harga yang diberikan untuk tubuh istrinya. Namun nampaknya di sini Donli tidak rela jika istrinya dihargai dengan nominal berupa uang seperti ini. Saat keluar, Donli pun mencari sumber suara dari orang yang menelpon dirinya. Dan ia melihat seorang pria berpakaian rapi sedang memegang ponsel. Sontak saja ia pun menyuruh Chun-sik untuk mencegatnya. Namun sayangnya ternyata orang itu bukanlah Gitae alias pelakunya. Selanjutnya Donli pun kembali ke kantor polisi untuk menyerahkan tas berisi uang tersebut guna mendapatkan petunjuk untuk mencari istrinya. Para polisi pun saat itu berusaha untuk menindaklanjuti. Namun setelah dirinya melihat beberapa foto orang hilang, Donli pun nampak tak bisa berharap banyak pada mereka. Sehingga dirinya memutuskan untuk mencari istrinya dengan caranya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia pun mendatangi kantor Perserikatan Pedagang untuk menagih upah kepada Tuan Kang. Karena selama beberapa bulan ini dirinya tidak dibayar oleh Tuan Kang. Namun rencana Donli tersebut tak semulus yang ia pikir. Di sana Tuan Kang malah menyuruh anak buahnya untuk menghadang Donli. Dan di sini kita akan melihat betapa kuat dan bengalnya si Donli ini. Sehingga semua anak buah Tuan Kang dibuat ngagoler olehnya. 내보내. 그냥 가. 가라고. Setelah mendapatkan upahnya, Donli dan Chun-sik pergi ke seorang detektif yang bernama Ikwon. Kita panggil aja Iwan. Hihi. Dengan melihat CCTV restoran, Iwan pun langsung menyelidiki dengan mendatangi showroom mobil untuk mencari pemilik mobil yang dimiliki oleh penjahat itu. Setelah mendapatkan petunjuk dari bos showroom mobil, Donli langsung bergegas pergi ke rumah si pemilik mobil itu. 이렇게 혼자 들어가서 뭐 하려고? 원래 저래. 넌 동호백에 네 명의로 있는 내가 도박으로 이 새끼야 집을 팔아. 그 번호판 사간 사람 Setelah mendapatkan informasi, Donli dan kawan-kawan pun bergegas pergi ke tempat tujuannya.
Dan di sana mereka pun disambut langsung oleh manajer dari tempat judi itu. Dan ketika Donli menanyakan informasi tentang orang yang membeli mobil si pria tadi, si manajer pun di sini terlihat tertawa. Kemudian ia pun menyuruh pengawalnya untuk menghabisi Donli dan kawan-kawannya. Saat mereka berdiri, si Iwan pun terlihat belagu dengan menyuruh Mamang Donli untuk mundur. 신문을 하면 돼. Namun ternyata malah si Iwan yang dikeroyok hingga Mamang Donli pun harus turun tangan dan menghajar mereka. Yang pada akhirnya si manajer pun mau tidak mau akhirnya memberitahu Donli dengan memberikan kartu nama perusahaan yang telah membeli mobil tersebut. Namun kartu nama perusahaan itu ternyata sudah cukup lama, yakni 2 tahun yang lalu. Sehingga Donli dan kawan-kawan belum menemukan petunjuk yang kuat untuk menemukan pelaku penculik istrinya. 강동철! 그래 진짜 완전 소도 때려잡겠던데 보니까 손은 그럼 일단 눈빛이 딱 변해 저 형이 그 새끼들이 잘못 건드렸다고. Singkat cerita, Iwan pun berhasil menemukan seorang korban yang mengalami kasus yang sama seperti Donli. Dan tak banyak basa-basi, Donli pun langsung pergi untuk menemuinya. Pria itu pun mengungkapkan penyesalannya karena telah menjual istrinya. Dan pria itu juga menjelaskan bagaimana sosok si Gitae ini. 아내한테 해준 게 아무것도. 그 방송국 PD도 그럴걸? 죽을 네 마누라 내가 데리고 갈게. Dan saat sudah bertemu, akhirnya Donli menemukan titik terang tentang orang yang telah menculik istrinya. Setelah mendapatkan informasi dari pria malang itu, Donli pun mendatangi perusahaan pinjaman milik Gitae. 대출 상담이 너무 길어져가지고. 무슨 일 때문에 오셨습니까? Dan sesampainya di sana, Donli pun bertemu kembali sama sopir Gitae yang pernah menabraknya di awal tadi. Sontak saja ia pun langsung menginterogasi sopir tersebut untuk mengetahui lebih lanjut sosok si Gitae ini. 잠깐 이 사람 찾으려면 경찰서로 가서 찾아야. 나가세요. 아저씨 뭐야? 나가. 너 내가 확인 좀 해야겠다. Dan ternyata kejadian tersebut diketahui oleh Gitae sendiri melalui CCTV. Di sini Gitae langsung menghubungi anak buahnya dan meminta untuk bicara langsung kepada Donli. Gitae pun di sini memperlihatkan sang istri kepada Donli dengan menjambak rambutnya sambil mengancam kepada Donli bahwa dirinya akan membunuh sang istri jika Donli tidak membunuh anak buahnya yang telah tertangkap oleh Donli. 하지마 이 개새끼야! 하지마 이 개새끼야! 야 알았어. Dengan terpaksa Donli pun mencekik anak buah Gitae menggunakan tali hingga terkapar. Setelahnya Gitae pun menyuruh Donli untuk mengembalikan semua uangnya untuk ditukar dengan nyawa sang istri. Dan setelah video call selesai, Donli segera menyadarkan anak buah Gitae dengan menyayat kulit kepalanya agar aliran darahnya kembali normal. Yang mana si Donli tidak benar-benar membunuhnya dan hanya menutup pembuluh darahnya agar pria ini langsung pingsan. Scene beralih kepada istri Donli dan terlihat di sini istri Donli dan para wanita malang yang lainnya sedang dikurung. Dan di situ juga terlihat seorang pria yang ditugaskan untuk mencicipi dan menguji seberapa bagus barang dagangannya. Enak ya, profesi ngencrot tapi digaji. Sungguh membagongkan. 수고하십니다. 서울중앙지검에서는 이진호 Kembali ke Donli dan kawan-kawannya. Di sini mereka berniat pergi ke kantor polisi tempat penyimpanan dan sitaan, yang mana mereka bertujuan untuk mengambil uang milik Gitae kembali yang akan ditukar dengan nyawa sang istri. Maka dari itu Chunsik dan si Iwan ditugaskan untuk menyamar sebagai orang dari kejaksaan. Dengan pedenya mereka berdua meminta tas berisi uang tersebut. Dan tak lama kemudian penyamaran mereka pun akhirnya ketahuan, sehingga polisi itu pun menodongkan pistol kepada mereka. Tapi tiba-tiba ya, tiba-tiba saja Donli yang sedang berada di luar pun meledakkan sebuah mobil. Ternyata hal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian, sehingga mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan uang itu kembali.
아이 진짜 둘다 똥을 싸. 도원. 아 앞에 봐. Scene beralih ke Gitae, yang mana si Gitae ini melihat salah satu wanitanya lebam dan babak belur, yang diakibatkan oleh pria yang berprofesi pengecerot tali. Di sini Gitae pun emosi dan langsung membogem pria tersebut. Karena jika barang dagangannya rusak, tentu saja hal itu akan mengurangi nilai jualnya. Tak lama kemudian Gitae pun mendapatkan telepon dari Donli, yang mana Donli meminta Gitae untuk melakukan transaksi penukaran uang dan istrinya. Lalu Gitae pun menyuruh Donli untuk datang ke markasnya. Setelah teleponan usai, seketika itu juga Gitae menyuruh anak buahnya untuk membereskan semua gadis dan memindahkan mereka semua ke tempat lain. Di saat situasi sudah aman, Jisoo membangunkan gadis lain berniat mengajaknya untuk kabur melalui jendela. Namun saat penjaga mengetahuinya, hanya Jisoo lah yang berhasil kabur. Saat di tengah pelarian, Jisoo pun meminta tolong kepada pengendara mobil untuk ikut menumpang dan mengantarkannya ke kantor polisi. Tapi di saat sudah sampai kantor polisi, yang hanya beberapa meter lagi sampai, tiba-tiba saja Gitae muncul dan kembali menangkap Jisoo. Sementara itu, Donli terlihat sudah sampai ke markasnya Gitae. Namun ternyata ia harus menghadapi beberapa anak buah Gitae terlebih dahulu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Donli membogem semua anak buah Gitae yang menghadangnya. Di sisi lain, pria berprofesi pengecerot pun dibuat terkejut dengan bergetarnya dinding yang diakibatkan pertarungan di luar. Dan saat ia mendengarkan suara dari balik pintu, tiba-tiba mamam. Pria itu pun terkena bogeman Donli hingga menembus pintu kayu. Sementara itu, di luar Chunsik dan Iwan berhasil menggagalkan pemindahan para korban. Dan akhirnya semua para korban pun berhasil diselamatkan. Kembali ke Donli yang tengah mencari keberadaan istrinya di mana. Namun justru ia harus bertemu dengan anak buah Gitae yang lain. Dan perkelahian di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Saat Donli telah berhasil membogem mereka semua, nampaknya tak cukup sampai di situ saja. Karena ia harus bertarung lagi menghadapi satu anak buah Gitae yang memiliki tubuh tinggi dan besar. Pada awalnya Donli dibuat kewalahan menghadapinya. Namun pada akhirnya Donli berhasil membuat pria bertubuh tinggi dan besar itu sekarat dengan usaha yang cukup cerdasnya. Setelah itu, Donli melihat ruang kurungan dengan keadaan jendela yang sudah terbobol. Seketika itu juga, Donli berpikir bahwa istrinya kemungkinan sudah kabur. Di saat Donli pergi mencari istrinya, sementara itu Chunsik dan Iwan kedatangan para polisi untuk memeriksa TKP. Yang mana secara tidak langsung mereka telah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan yang cukup berat. Kembali ke Donli. Saat di tengah perjalanan, secara kebetulan ia berpapasan dengan mobilnya Gitae yang sedang membawa istrinya Donli. Tentu saja terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Saat sedikit lagi Donli berhasil menghentikan Gitae, tapi tiba-tiba saja Gitae dengan cepat membelokkan mobilnya, sehingga mobil Donli terguling ke samping jalan. Setelah kejadian itu, Gitae pun keluar mobil dengan penuh emosi, dan mengambil kapak untuk menyuruh Donli keluar mobil dan menghadapinya. Lalu tiba-tiba Donli pun menarik Gitae ke dalam mobil dan lalu menyiksanya dengan penuh emosi juga. Meski Gitae berusaha keluar dengan sekuat tenaga, tetapi Donli menariknya kembali untuk mendapatkan beberapa jitakan maut di kepalanya. Saking mautnya jitakan Donli, Gitae pun dibuat ngaceleng keluar mobil. Setelah itu, Gitae pun meminta maaf kepada Donli dan telah mengakui kesalahannya. Namun karena Donli terus mendekat, Gitae pun mengancam dirinya akan bunuh diri menggunakan pisau.
지수야. 지수야 오빠. 이리 와. 내가 너무 늦었지. Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Secara keseluruhan dari film ini cukup greget dan membuat kita rewas dengan aksi-aksi pertarungannya. Pesan dari film ini yaitu istri lebih berharga dari apapun. Udah gitu aja. Hihi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.